Abang None. Show. Masih bareng gue Fakih di Daily Drive Show Abang None. Dan kali ini gue udah kedatangan tamu yang seperti gue bilang tadi di awal ya, kalau gue akan ngobrol-ngobrol perihal film. Dan kali ini ada siapa nih? Hai Fakih. Woi. Nih suara-suara yang seharusnya lo udah gak asing ya kalau lo nonton film ya. Dan kali ini gue udah bersama dengan Kakak Titi Kamal ya. Hai, aku Titi Kamal berperan sebagai Rina. Di film apa kira-kira ya? Di film apa ya? Film apa ya? Ini ada yang langsung bikinnya langsung komen. Nah, kebetulan kali ini Kak Titi juga datang gak sendirian ya Kak? Ada siapa nih? Ada saya, Tommy Dewo, saya sutradaranya. Oke, berarti sutradara dan pemain ini udah lengkap di sini ya? Lengkap bro. dong. Mau bikin apa kita? Waduh. Kita langsung bikin syuting di sini. Iya, bisa. Ini studio kayaknya baunya agak gimana ya? Nah, apa ini? Bau apa ya Apa kira-kira? horor gitu? Kayak Melati. gitu ya. Nah, tuh. Bau apa ya kira-kira ya? Bau tanah gitu. Bobo lumpur gitu ya. Iya. Terus kok ada Apa tapak tuh? kaki Nah. berbentuk bercak Oh iya. kaki gitu. Ada suaranya juga tuh. itu suara saya sih kebetulan. Kurang ada back sound musik horornya. Iya, kurang ada horor ya. Tapi kayaknya kalau ada visualnya gue rasa Abang None juga pasti ngerasa kayak kayaknya penjara udah lebih horor sih. Oke, Kak Titi dan juga Kak Tommy datang ke sini pasti tidak dengan tangan kosong ya. Enggak dong. Ada hal baru yang ingin disampaikan ke Abang None semua Tentunya. Betul Yoi. banget, Tapi iya. sebelum kita ngobrol ke film lebih jauh, gue belakangan ini ngeliat Instagram lo nih Kak, kayaknya lo lagi aktif buat berolahraga nih. Oh iya. Apa karena lo menyambut era sekarang kan lagi ngarahnya ke wellness banget nih ya? Sebenarnya kalau kayak tenis gitu aku udah dari lama, udah Oke. bertahun-tahun. Cuma emang karena tren pedal nih baru banget nih padel. Iya. Jadinya gue tenis aja. Ternyata tergoda juga. Oh berarti sempat ada di momen kayak gue nggak mau FOMO sama Iya, karena tren gue sekarang takut gitu ya. swingnya beda. Karena kan Oh, raketnya iya, beda. Satunya betul. panjang, satunya lebih pendek. Nah jadi takut ngeganggu swing katanya. Oke. Tapi ternyata enggak sih gitu. Iya, Enggak salah maksudnya. Nggak salah. Ternyata cocok juga ya. Ternyata cocok juga, suka Kalau banget. kalau Mas Tommy gimana? Dengan era saat ini kayak pedal terus apa namanya pelari culture lah itu ya dan semacamnya. Culture. Sekarang kan gerakan kesehatan tuh lagi ramai banget kan. Bahkan juga sempat ada ya gue sempat dengar juga gitu di beberapa podcast gitu katanya apa ya namanya dunia malam atau klub gitu tuh udah mulai menurun sekarang. Oh, ya? Karena masifnya olahraga di mana-mana ya. Karena mereka kayak Bener, aku juga denger gitu sih. karena mereka olahraga harus pagi, kalau ngeklub kan malam kan. Jadi kayak jadi- udahlah. Nggak mungkin begadang gitu. Iya. Kalau saya sih angkat-angkat aja. Oh, angkat apa? Angkat, oh iya. botol bir. bir. Iya, BNN ya, bagian nuang-nuang ya. Tapi nggak lihat nih badannya keker gitu Mas Tommy. keker gini sih harusnya nggak usah ditanya ya kalau soal olahraga ya. Dan kalian datang ke sini dengan membawa sebuah film baru yang kalian buat sebelumnya gitu ya, berjudul Getir Getih ireng. atau Getih Getir Ireng. Ireng. Betul. Asik. Iya, Bener kan sih kata singkatnya Getir? bener. Bener. Iya bener banget. Yoi. Kamu gaul banget sih. Waduh. Lebih ke karena tadi dengar kalian ngobrol aja sih ya. Iya. Gaul lah orang Getih ireng ngikutinnya tuh. ini, ngikutin ininya Kan Instagramnya. Tommy Dewo juga. Enggak bilang. Santet segorop itu main-main. Aduh, dibacain aja ini gue nih. Jadi Getir ini apa nih Kak? Jadi itu darah hitam. Jadi santet yang menyasar darah keturunan. Oke. Jadi ini tuh kisahnya tentang pasangan suami istri yang namanya Pram dan Rina. Jadi dia Oke. itu Pram dan Rina ini sangat ingin memiliki keturunan. Dia baru banget menikah dan Pram kebetulan naik jabatan pindah dari Solo ke Wonosobo. Oke. Tapi di rumah baru itu dia merasakan teror dari kakek misterius yang cuma dia yang bisa ngelihat, tapi Pram nggak bisa lihat. Oke. Jadi Pram anaknya logis banget yang bukan, itu perasaan kamu aja kali gitu. Pram ini sosok yang skeptis akan hal-hal Iya, mistis dia ya. kayak, itu paling Oh. kucing gitu. Padahal udah jelas-jelas ya kan ada lumpur lah, ada apa yang aneh gitu, ada tanah gitu. Ada Ebel Cobra gitu ya. Pokoknya kayak udah aneh banget. Tapi Pram ini kayak
nggak lah berusaha berpikir Oke. logis gitu. Dan memang cerita dari Getih Ireng ini tuh kuat banget. Jadi nggak hanya horor tapi juga ada drama keluarganya yang sangat kuat. Karena kan pasangan yang sangat mendambakan keturunan kan. Jadi banyak terjadi kesedihan-kesedihan yang menyayat hati di sana. Oke, Getih Ireng. Dan tadi si Pram ini adalah sosok orang yang berasal dari Solo, Iya. lalu ke Magelang. Kalau Rina memang lahirnya Wonosobo. Oh, Wonosobo, Iya, sorry. Wonosobo, Magelang. Oh, tapi si Pram ini bukan geng Solo kan? Oke, kita lanjut. Bukan. Oh, berarti kalau si Rina ini emang asli di Rina Wonosobo dari Oke. lahir. Oh, dari lahir. Tapi dia sempat ada kuliah, tempat kerja di Solo. Oh. Akhirnya dia ya udah deh, gue jadi ibu rumah tangga aja. Oke. Tadinya dia emang kerja juga di pengadaan pupuk. Oke. Makanya ketemunya di Kalau perkebunan. Pram itu kan dia di perkebunan Iya. teh. Jadi ya ketemu tuh pupuk ketemu sama Pupuk. Tanaman ketemu sama pupuk gitu. yang Jadinya membuat- subur. Iya. Subur benar. Jadi semua ada alasannya ya Mas ya, ada filosofinya, nggak main-main gitu. Diam-diam kita pikirin. Semua benar, dipikirin. Mas Tommy luar biasa sebagai sutradara. Dia benar-benar pikirin setiap karakternya, sampai karakter yang ada di menjaga rumah juga itu Oke. semua sedetail itu. Sampai aku sionya apa, zodiaknya apa, Wow. lahirnya kapan, terus kenapa sama Pram, semuanya dipikirin. Bahkan katanya sempat cek kodam juga di live TikTok. Dan kalau misalnya si Pram ini kan tadi dari asli Solo dan juga di Wonosobo gitu kan. Ini berarti Mas juga meng-create ini bener-bener dia orang dari Solo dan tinggal di Wonosobo gitu. Iya, kebetulan kan kita punya acting coach dan dialek coach ya. Oke. Ada acting coachnya dari Mbak Putri, Ayudhya, sama ada dialek coachnya Mas Adi sama Mas Noval. Oke. Noval ya. Iya, benar. Nah, mereka tuh yang ngejagain pemain-pemain ini nih untuk logat-logatnya tuh gitu. Apakah berasal dari mana, nanti ngomongnya bagaimana, ke siapa gitu tuh. Oke. Karena memang beda-beda ya Mas Ya. ya. Aku dapatnya logat Wonosobonya juga yang dataran tinggi, kan beda lagi sama yang dataran rendah. Oke. Logatnya beda setengah jam dikit, katanya udah beda gitu. Dan kalau Mas Pram itu dapatnya Solo, Ibu Wonosobo juga kan. Terus yang di rumah untuk ART-nya juga Wonosobo gitu. Jadi cara aku ngomong ke mereka ataupun cara aku ngomong ke Mas Pram tuh beda lagi gitu. Makanya kalau misalnya kamu lihat di trailernya itu nggak terlalu Wonosobo ngomongnya, karena ngobrolnya ke Mas Pram beda lagi gitu. Oke. Yang penting ada BDKJ-nya aja. Kenapa pemilihannya Wonosobo, Mas? Nah, kebetulan Dari sekian banyak kota di Jawa Tengah gitu ya. kalau cerita Getih Ireng ini sendiri kan dari threadnya Zero Point ya. Oke. Jadi memang dari cerita aslinya pun lokasinya di Wonosobo ini. Oh iya sih benar. Dan Wonosobo apalagi tadi dataran tinggi, Dieng kan juga lumayan terdapat banyak ini ya, urban legend di sana. Ya, klinik-klinik lah. Iya, jadi kayaknya itu makin memperkuat ya mungkin aroma-aroma horor dan mistisnya di film ini kali ya. Benar. Gokil. Dan kalau Kak Titi nih Kak, di awal mula Mas Tommy nawarin ke Kak Titi kayak, ayo lu main dong di film gue gitu. Apa yang bikin lo pada akhirnya kayak, oke, gue nerima nih untuk main di project film ini? Aku suka semua elemen yang ada di film ini sih. Dari mulai parokinya, dari Hitmaker itu kan semua karya-karyanya aku kagum banget ya. Suami aku juga udah pernah ya sama Mas Tommy juga Santet Segoro itu gitu. Dan beberapa film lainnya emang dari segi productionnya semuanya benar-benar niat gitu. Apalagi sutradaranya Mas Tommy Dewo, aku pengen banget kerja sama Mas Tommy Dewo. Dan dari DOP-nya Mas Bagus Tresna itu juga top banget. DOP-nya dan pemain-pemainnya juga jajarannya juga oke-oke banget dan memang sesuai, castingnya emang benar-benar cocok banget gitu. Kalau mereka yang meranin kayak dari Sinatria, Sarah Wijayanto, Ibu Ivone Daler dan Ibu Nungki Kusmastuti dan banyak lagi yang lainnya gitu. Dan ceritanya juga sangat unik dan ini emang udah sebelumnya udah viral ya di thread Zero Point. Jadi banyaklah hal-hal yang sangat menarik dari film Getih Ireng gitu. Oke, dan kalau misalnya tadi Mas Tommy sempat bilang kalau ini kan berasal dari thread yang emang kisah nyata gitu kan. Biasanya kalau emang kisah nyata kan jauh lebih berasa karena ini ada kisah aslinya gitu. Tapi yang mungkin agak tricky di momen kayak
gimana caranya biar cerita ini nggak terlalu berlebihan, tapi juga nggak mengurangi, tapi nggak jadi lebay banget, nggak yang karena kan kalau ada cerita aslinya berarti ada orang-orang aslinya kan, ada lokasinya yang mungkin takut ada, wah ini nggak kayak gini nih, takut ketersinggungan oleh orang yang memiliki cerita itu lu mengaturnya seperti apa Mas? Sebenarnya sih kalau dari threadnya sendiri ya, kita ngobrol-ngobrol gitu waktu sama Jero juga. Dia kan dari beberapa sumber sebenarnya, dia recreate juga sebenarnya. Nah, begitu juga ketika dari thread ke film gitu. Kalau ke thread ke film kan kita juga nggak mau plek-ketiplek threadnya gitu, karena apa, bahasa tulisan dan bahasa visual kan beda. Betul. Jadi pasti ada adjustment tuh kayak gitu-gitu, dan adjustment itu selain dari visual juga dari karakter-karakternya gitu. Apa sih yang membuat mereka nih jadi masuk akal melakukan ini. Begitu juga background story-nya ada yang kita modifikasi dikit lah dari cerita aslinya gitu. Oke, berarti ya karena ya balik lagi, cerita di tulisan dan visual pasti akan berbeda. Iya benar. Dan cerita ini ada surprise-nya juga dong. Banyak banget sih surprise dan plot twist. Nggak boleh di spill satu apa? Gimana ya, kasih nggak ya? Jangan deh kayaknya. Ini rilis Besok besok tayang di seluruh bioskop Indonesia. Oke, berarti premier udah kemarin? Udah. Alhamdulillah bagus ya. Reaksinya, terus dari review teman-teman media juga bagus banget. Dan mereka semua bilang ini nggak hanya horor, tapi juga ada kisah keluarga yang benar-benar mendalam, isu keluarga yang sangat relate juga untuk sebagian besar orang gitu. Berarti nggak cuman kayak ini film horor jadi pure horror semua, enggak ya? Ini cerita dari dulu film Hitmaker, dramanya kuat banget gitu. Dramanya benar-benar pondasinya kuat. Jadi jelas semua apa yang dilakukan karakter ini semuanya. Oh begini, pantas dia begini. Jadi jadi penonton tuh bisa empati sama karakternya. Gitu. Bukan cuman sekadar kayak aku mau nonton horor biar gue kaget, nggak gitu ya. Tapi juga bisa hanyut di dalam cerita dramanya tersebut, dapat sisi horornya. Mungkin kalau lo pengen nangis, dapat nangisnya. Benar. Ada cerita tentang ibunya juga segala macam gitu. Kuat sih dari segi drama. Makanya ini salah satu faktor yang bikin aku harus ikutan di project ini, karena ini dari fondasi dramanya kuat banget gitu. Karena iya karena ini cocok sama gue, dan lebih lagi sutradaranya Mas Tommy. Jadi kayak udahlah gue sikat aja. Gas langsung. Cocoknya gimana? Cocok gini enggak ya? Iya, tergantung waktunya. Tergantung waktunya juga ya. Cocok waktunya juga. Bercanda. Tema film ini kan santet darah hitam nih ya. Ini tuh kayak sangar banget nih. Udah santet darah hitam lagi gitu kan. Gimana cara lo Mas membuat film ini bener-bener yang kayak masih bisa diterima oleh orang gitu, dalam segi horornya, dalam segi kesadisannya atau kesangarannya gitu Mas? Sebenarnya sih untuk diterima ke masyarakat gitu ya, ke penonton gitu ya, kita kan harus punya satu tema yang universal ya. Temanya ini sebenarnya ya emang kisah ibu sama anak sebenarnya gitu. Karena santetnya ini kan kejam sekali. Kejamnya tuh maksudnya nggak selesai di orang yang dikirimin aja. Tapi ketika dia punya anak gitu, santetnya juga nyerang anaknya gitu. Jadi emang si sakit hati ini bisa menyebabkan orang sekejam itu sampai gitu. Keturunannya. Iya, sampai keturunannya diikutin terus gitu istilahnya. Wah, berarti emang jahat banget nih orang yang ngirim gitu. Makanya, tapi kan kita juga berhadapan sama karakter seorang ibu nih yang tentu aja seorang ibu kan pasti pengen yang terbaik buat anaknya gitu. Mau dia anaknya seperti apa gitu ya, tetap cinta ibu kan pasti sepanjang jalan gitu. Makanya ini message-nya kuat banget ya. Iya, itu yang tema universal itu yang kita coba bawa gitu. Benar. Dan ini kan juga bukan film horor pertamanya Mas Tommy kan? Bukan, kebetulan. Gimana nih Mas, cara Mas Tommy biar kayak membedakan dengan, ya selain ceritanya udah pasti beda gitu kan, tapi gue nggak tahu sih, cuman sebagai orang awam gitu kayaknya kalau horor sama aja deh. Kalau kayak ya gini dan gitu alurnya kayak ada sosok si apa sih bahasa halus, entitas. Gitulah. Gue ngomong setan tapi kayak bahasa halusnya apa ya, gue bingung. Ya pokoknya itulah, ada hal-hal kayak gitu yang mistisnya.
terus kayak ceritanya dibawa ke sana dan ya udah semacam itu kan. Nah, cara Mas untuk membedakan setiap film horor yang Mas bikin, apalagi khususnya di Getih Ireng ini seperti apa, Mas? Ya tentunya kita harus nonton juga film yang lain ya kalau gua sih benar supaya ini sama nggak ya, kita coba menghadirkan sesuatu yang secara visual beda, baik dari ya sinemanya, blockingnya, shot-shotnya juga si creature atau si entity itu sendiri gitu. Kita coba desain yang apa yang belum pernah penonton lihat ya gitu. Dan karena ceritanya juga punya potensi untuk kita bermain di situ, jadi ya udah saling melengkapi aja gitu sih. Oke. Dan sebenarnya yang lebih spesial dari itu juga karena di film ini ada Titi Kamal. Bener banget. Halo Bang Noni. Gue Fakih Abang None di Daily Drive Show dan masih ngobrolin seputar film dari Getih Ireng. Wey. Dan tadi juga lo udah denger ya gimana Getih Ireng apa sih namanya, sosoknya ada Pram dan juga ada Rina gitu ya. Dan Rina di sini diperanin oleh Kak Titi ya. Yes, betul. Kak Titi gimana Kak ketika memerankan seorang Rina nih yang dengan isu yang tadi sempat Kakak bilang juga gitu kan? Benar-benar ini deep banget sih buat aku karena emang ibu mana yang nggak sedih gitu kalau misalnya harapan dia satu-satunya ingin mendapatkan keturunan tapi selalu diganggu dan kadang gagal gitu kan. Itu kan sedih kan. Itu sebenarnya kalau aku coba relate sama karakter sama kehidupan aku ada relate-nya juga karena waktu itu aku ingin sekali mendapatkan keturunan. Aku menunggu kayak udah 3 tahun gitu. Dan begitu ada harapan ternyata hamil kosong gitu. Jadi memang harus ini kan harus dikeluarin, itu sedih banget gitu. Jadi sekarang kan anak aku ada 2 ya. Kalau misalnya semuanya istilahnya lancar tuh seharusnya 4 gitu. Makanya aku sedih banget gitu. Dan aku kebayang sih sosok Rina ini sesedih apa saat dia kehilangan calon buah hatinya. Jadi ini benar-benar personal dan banyak juga teman-teman yang mengalami hal itu, yang curhat juga ya di komen gitu-gitu. Jadi emang aku coba mengambil kesedihan itu juga untuk dimasukin saat memerankan Rina gitu. Berarti kalau dari secara karakter ini iya sangat Kak Titi banget berarti ya, karena Kak Titi pernah berada di fase itu. Pernah ada di fase yang gini, fase yang aku bisa nggak ya, terus udah gitu nanti kalau aku punya anak terus kayak gimana ya, wajib kayak berandai-andai gitu ya, nggak pernah berhenti berusaha, ikhtiar, semangat, berdoa, semuanya deh pokoknya semua dilakuin. Saking semua dilakuinnya tuh emang kayak aku gencar banget. Cek segala macam gitu. Berarti dari segi emosional udah pasti sangat nyampe nih sangat di Rina ini. Tapi karena Kak Titi pernah berada di fase itu dan memerankan Rina yang dengan yang berkali-kali gagal gitu kan. Berarti emosinya bener-bener yang bikin kayak Kak Titi kayak pernah gak sih Kak kayak saking emosinya sampai aduh kayak break dulu deh, gue nggak kuat nih gitu. Oh iya, saking aku tuh dalamnya ngalamin momen dimana ya kadang aku kalau di set tuh aku menyendiri gitu. Kadang aku lagi ada Mas Tommy di situ atau apa. Aku lagi pengen seneng, ya kan. Kadang kita mencari tempat-tempat sendiri untuk sebagai pemain atau ya kan Mas ya, untuk kita bisa absorb lagi karakternya, kita bisa coba masuk lagi ke scene itu. Apalagi untuk scene-scene yang berat, kayaknya aku harus cari tempat sendiri terus gitu untuk bisa konsentrasi gitu. Berarti proses untuk masuk ke dalam karakter sebenarnya juga ya nggak butuh waktu lama banget juga sebenarnya Kak. Sebenarnya iya, karena ada bahasa Wonosobonya itu. Itu yang lumayan PR besar. Lebih ke situ karena kayaknya ini teknis banget nih soal ini. Itu salah satu yang bikin aku menyendiri juga mendengar berkali-kali. Jadi aku save di voice note yang benernya nih, misalnya dari dialect coachnya. So aku denger berkali-kali gitu, jangan sampai salah gitu. Karena kalau salah beban nih gitu. Karena ini juga kalau untuk Wonosobo yang dataran tinggi itu emang nggak boleh terlalu nyendal banget, tapi nggak boleh terlalu plain banget. Jadi kayak gitu banyak. Kadang-kadang banyak pertimbangan. Ada yang berkali-kali take gitu. Yang sebenarnya bagi aku ini kayak udah bener nih gitu. Tapi kata Mas Adi kurang apanya gitu. Kayak wah
tapi seneng gitu. Jadi kayak semakin menantang gitu, semakin nge-trigger aku untuk bisa lebih bagus lagi. Tapi kalau proses reading film ini berapa lama Mas Tom? Sebulan. Ya, 3 mingguan. Lumayan pendek. Lumayan pendek juga. Makanya di set juga didampingin terus kan. Oke. Iya aku sih. Tuh kan Darius tuh solo ya. Kalau aku lebih agak familiar sama logatnya gitu. Dan dia sebelumnya di film sebelumnya juga udah Jawa gitu ininya logatnya. Jadi dia lebih mudah untuk masuknya. Sementara aku benar-benar baru banget. Jadi kata Pak Rocky, lo kayaknya harus lebih awal masuknya ya latihannya. Oh iya siap gitu. Karena kayak harus bener semuanya. Berarti di proyek film ini Kak Titi bukan lebih sering untuk sebagai adegan atau mungkin kayak proses sebagai Rina, tapi lebih belajar ke ini gimana di bahasa Wonosobonya nih ya. Oh iya, jadi pas break udah pasti tuh Mas Adi, Mas Noval dipanggil gitu. Ini bener nggak Mas gitu kan. Dia latihan terus jadi full gitu. Setiap lagi break aku selalu sama mereka brainstorming segala macam. Tapi baiknya kan pada akhirnya nambah satu bahasa yang bisa gitu kan. Iya. Bisa dikonrene. Nganggo klambi ireng-ireng. Asik. Kebetulan gue aja ada turunan Jawa yang masih nggak bisa sampai sekarang bahasa Jawa deh. Tapi kalau Mas Tom nih Mas melihat Kak Titi memerankan sebagai Rina gitu di film ini sesuai ekspektasi Mas Tom nggak? Melebihi justru. Melebihi ya? Iya, melebihi. Karena kan kita kan ketika baca skenario apa segala macam kan, ya kita belum di set, belum di apa, kita belum lihat bentuknya apa segala macam gitu ya. Ketika Rina masuk ke set dan dia perform gitu, kadang-kadang kita kayak lupa ngekat ya. Udah Pak gitu. Oke. Saking serunya nih. Yang aku seneng Mas Tommy tuh sangat open dengan aku yang agak overthinking ini gitu. Kadang-kadang kalau udah selesai syuting malam-malam aku chat, Mas, tadi aku kayak ada kurangnya nggak ya? Apa kita perlu ulang nggak sih Mas kayak gitu? Untungnya Mas Tommy-nya kayak ngerti gitu loh. Enggak, yang tadi porsinya udah pasti gini. Terus misalnya kayak ya udah deh kalau misalnya kamu ragu kita bikin lagi gitu. Jadi seneng gitu kayak oh ya. Soalnya kan kita pengen bikin yang terbaik banget. Jadi dalam syuting ini benar-benar kompromi banget jadinya. Tapi kalau aku dengar tadi percakapan dan cerita-cerita Kak Titi selama syuting gitu, kayaknya Kak Tommy ini adalah sosok sutradara yang baik ya. Iya dong, karena kan banyak gue beberapa kali denger kayak di beberapa sumber gitu ya, kayak sutradara tuh galak lah, suka marah-marah lah, suka yang lain-lain gitu. Aku alhamdulillah sepanjang udah puluhan tahun di dunia entertainment emang gak pernah ketemu sih yang sosok yang digambarkan orang-orang gitu. Alhamdulillah ya. Gitu. So far sih semuanya benar-benar nyaman untuk diajak kerja sama. Dan Mas Tommy juga aku senang banget karena kita bisa diskusi. Jadi nggak cuma Mas Tommy ngasih tahu untuk begini, tapi kita bisa kayak ada ngobrolnya juga, interaksinya gitu. Berarti emang iya, karena di film untuk kita bersama, jadi ya dilakukannya bersama-sama dengan ya penuh dengan hati yang senang lah ya pastinya. Karena kan emang ini apalagi banyak banget long take ya. Long take yang apalagi yang menegangkan, yang panjang, kita lari dari sini ke sini segini. Jadi tuh seluruh departemen harus benar-benar konsentrasi banget kan. Percuma nih kalau misalnya udah panjang-panjang terus nanti ada misalnya ada yang lewat bawa teh gitu. Ada yang bawa singkong gitu kan. Iya lagi. Ntar salpok gue kalau lihat singkong rebus atau jagung rebus tuh Mas gitu, masih dicegat. Break dulu kali ya. Tapi berarti emang benar-benar harus bukan cuma aktor atau kameramen atau mungkin sutradara dan kru yang lain, tapi juga semua yang ada di situ perlu untuk kerjasamanya. Oh iya banget. Jadi jangan sampai ada yang bocor dari mana ya Mas ya. Tapi pernah nggak Kak? Apa gitu. Udah kayak ini udah long take banget nih, terus tiba-tiba ada 1-2 orang yang kayak aduh. Oh ya pasti sih. Pasti pernah. Pasti pernah. Kayak kadang tiba-tiba ada yang lewat gitu. Kan ini settingnya tahun 80-an kan gitu. Terus tiba-tiba ada yang lewat pakai jaket kekinian kan. Iya lagi. Jadi nggak 80. Sorry ada. Jadi gini, kita pas lagi ngomong gitu di dialog dari ada salah satu teman ekstrasnya tuh Sunda gitu. Jadi kita kan jadi maksudnya gini. Jadi gini kayak ayah naon.
Aduh lucu banget. Dengerin di ini. Aduh lucu banget. Iya, terus Kita kita ada ngomong Sunda ya. kan harusnya Wonosobo Aduh gitu. tiba-tiba Sunda. Oh ya naon gitu kan. Gak salah dengan Sunda ya Nggak salah sebenarnya. dengan Sundanya. Tapi karena Actingnya udah oke sih, udah kayak oh ada apa gitu. karena film berlatar belakang Wonosobo terus tiba-tiba ada ayah naon sih agak janggal. Iya. Dan di proses syuting ini kan pasti iya horor itu kan biasa sebenarnya dibilang action juga enggak, tapi ada beberapa adegan yang butuh tenaga tuh bener-bener ekstra banget gitu, entah lari-lari, entah kayak teriak-teriak, nangis yang setotal itu. Cara Kak Titi untuk menyiapkan fisik biar bisa prima saat syuting itu biasanya amalan-amalan apa aja Tetap konsentrasi sendiri di pojokan, apalagi yang emosional. Karena misalnya kita ada panjang nih dari dalam rumah lari keluar misalnya gitu, dan itu misalnya menyangkut orang banyak. Nah itu ada misalnya dialognya ada yang salah berkali-kali, kita harus ngeluarin ini kan. Ini kan nggak ada tombol on off-nya ya. Nggak ada tombol. Jadi harus konsen lagi gitu. Jadi itu apalagi di tengah lumayan ada ngantuknya juga, misalnya jam 4 pagi atau misalnya pas dingin banget atau apa, itu butuh konsentrasi. Mungkin terlihat mudah untuk yang nonton, tapi untuk kita sebagai aktor kita ke challenge banget gitu. Iya sih, untuk karena bisa berkali-kali menemukan titik emosi yang sama dengan berbagai angle, itu tantangan. apalagi Wonosobo kan cuacanya juga bisa dingin 15 total 15 derajat ya. Celcius sih kalau udah jam 3 pagi. Lagi kedinginan disuruh nangis sih kayaknya agak PR ya. Suruh nangis atau enggak tiduran di atas embun bekas Waduh, hujan tuh kayak rumput-rumput ya. Ya mungkin ada satu nilai plus kali pucatnya sih dapat ya. Yang penting selama ada bandrek sama jagung rebus aman. Lagi cocok ya, bener. Tapi kalau di Ciputat minum bandrek sih agak kurang cocok ya. Gak apa-apa, aku sih mure mana aja oke. Ngelunjak. Dan katanya di film ini Mas Tom dari segi visual ada sinematik baru nih Mas yang ditunjukkan atau dipersembahkan di film ini. Ya sebenarnya sih bukan baru ya, kayak misalnya kita coba mengeksplor visual yang lain kan, yang pernah ditawarkan film-film Indonesia lainnya gitu ya. Di sini tuh kita coba pakai kamera Venice 2 itu, Mas Bagus juga kita waktu itu sempat diskusi gimana ya supaya filmnya tuh tetap gelap gitu ya, tapi kita nggak kehilangan detail gitu. Gitu. Jadi ya kita akhirnya memutuskan untuk memakai kamera ini gitu, dan ini juga sempat apa ya istilahnya ya. Kita presentasi dulu ke Pak Rocky, Pak, saya mau pakai kamera ini karena gini, karena kan dia kan lumayan sensitif tuh ISO-nya, jadi kita bisa dapetin detail-detail yang pakai kamera lain itu jadi noise atau apa gitu. Jadi kita walaupun filmnya horor, ada mati lampunya, ada apanya, tapi kita masih tetap ngelihat semua detailnya masih oke sih. Gitu. Masih oke. Clear banget ya. Oh berarti sebenarnya ini bukan kasar bukan teknologi baru, tapi emang sebenarnya udah ada. Tapi ini mungkin ya mencoba untuk memakai ini karena di proyek sebelumnya belum pernah pakai ini berarti. Betul ya. Berarti kalau Abang Noni ada yang nanya nih apa sih yang beda dari film ini? Itu salah satunya. Ya, visualnya beda pasti. Dan di film ini juga kan kalau kita balik lagi ke cerita tadi, ini cerita seorang sepasang yang sedang memperjuangkan anak gitu kan. Terus dikawinin dengan teror horor nih. Teror horor. Ini tuh mistis gitu. Iya, dua hal yang kayaknya ya sebenarnya bisa aja nyambung gitu kan, tapi cara menggabungkan dua emosi ini gimana tuh Mas Tom, Kak Titi? Kita bikin roller coaster. Iya kan? Habis nangis, takut lagi. Horor, nangis horor kayaknya. Kayak capek banget gitu ya. Ada sweetnya juga. Ada sweetnya juga. Karena ada dramanya itu ya. Benar. Tegangnya juga yang pasti teriak sih kayak naik wahana sih. Kemarin yang aku lihat di gala premier gitu, kayak satu studio teriak-teriak, seneng sih lihatnya. Karena kan kita kan kayak misalnya maker kan, kalau aku kan kayak lihat berulang-ulang kan kadang-kadang 6 juga gitu ya. Jadi waktu premier kemarin ngeliat reaksi orang-orang sih iya teriak satu studio. Ternyata nyampe juga ini Tapi kalau misalnya dari cerita dan pesan nih Mas, karena menurut gue kayak
sehoror-horornya film, sesenang-senangnya film atau seabsurd-absurdnya film, gue rasa pasti akan ada pesan di dalam dari cerita itu kan. Ya. Sebenarnya apa yang pengen lu sampaikan Mas di film ini? Sebenarnya sih banyak ya kalau yang mau disampaikan, tergantung orang nangkepnya apa, karena setiap karakter ini mewakilkan emosi masing-masing gitu. Kayak Irina, dia mewakilkan perjuangan seorang ibu. Terus Pram juga ada redemptionnya juga, ada penebusan dosanya juga. Terus ada karakter lain Mawar yang apa namanya? Ya kalian bisa tonton sendiri nanti ya. Bisa tuh. Pokoknya besok tuh udah mulai tayang ya. Besok bisa tonton sendiri. Maksudnya banyak sih pelajaran yang bisa diambil gitu ya. Jadi selain entertaining gitu ya, pasti keluar bioskop sih membawa sesuatu sih. Iya. Gitu. Oke, karena balik lagi kayak mendengarkan lagu aja setiap orang pasti punya pandangan berbeda-beda gitu kan. Ya. Apalagi film yang ada Benar. visualnya. Iya. Mungkin kayak dari 1,5 jam film dia dapat dapat pesan di menit kedua misalnya kan bisa aja bisa gitu aja. kan. Oh, berarti balik lagi ke siapa yang menonton dan menangkapnya Mas ya. Ya, tapi temanya ya tetap itu, tetap perjuangan seorang ibu. sih. Perjuangan seorang sebenarnya garis Drama besarnya itu keluarga sebenarnya ya. yang kuat sih. Oke. Dan apalagi kan sebenarnya untuk kasus Getih Ireng ini kan sebenarnya udah maksudnya sering kita jumpai cerita-cerita kayak ada yang tetangga atau apa Oh gitu iya lagi. hamil terus tiba-tiba nggak ada atau apa yang kayak gitu Nah, lah iya itu tuh. sesuatu yang percaya nggak percaya Iya, kayak gitu. iya, Itu iya. kan sebenarnya udah banyak dijumpai dari zaman dulu banget, dari aku kecil gitu sering dengar cerita. Sering dengar di pinggir-pinggiran Jakarta Selatan lah ya ada. Bahkan di daerah rumah gue juga masih ada yang kayak gitu ya. Makanya, itu mah bukan itu orang dekat itu mah bukan orang jauh gitu. Iya. Gitu. Ada yang kayak kita gitu nggak ya. tahu ya. Iya. Yang- Tapi cara lo nih Mas Tom gimana buat orang-orang yang skeptis akan hal mistis atau mungkin tadi santet konteksnya gitu ya, biar orang bisa tetap mau nonton film ini, karena kan ya salah satunya tadi si Pram pun juga orang yang skeptis gitu kan Iya, film ini iya. akan hal-hal seperti itu. Kalau misal ada Abang None nih yang skeptis hal gitu, tapi lo pengen dia tetap nonton gitu. Karena kita nggak, istilahnya apa ya, kita kan film itu kan sebuah entertainment juga gitu ya. Ya. Skeptis gak skeptis sih tetap akan terhibur sih. Oke. Karena balik lagi kita akan ngikutin karakternya gitu. Karakternya which is karakter Rina ini Ya. dan gimana perjuangan dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Selain berhadapan sama karakter Pram yang tidak percaya, karakter apa lagi, karakter dukun-dukunnya juga di sini yang dengan kendala masing-masing gitu. Iya. Jadi emang sebuah Dukun-dukun aja ada kendala ya. kendala. Aduh, lucu banget lagi. Dukun berkendala. Iya, maksudnya kita ngelihat effortnya karakter-karakter inilah untuk menghadapi satu entity ini. Gitu. Oke. Jadi buat lo nih Abang None yang pengen nonton tapi kayak gue nggak percaya sama hal mistis, sebenarnya ya lo karena di film ini banyak hal yang bisa lo Iya. ambil gitu kan, Iya. bukan cuma horornya, Iya. ada dramanya, tadi juga ada perjuangan seorang ibu, ada dukun-dukun berkendala juga tadi kan. Iya. Jadi lo bisa nonton karena ya film adalah entertain gitu Iya. kan. Yoi. Jadi buat lo nih Abang None yang masih penasaran, jangan mana-mana, tetap di Daily Drive Show sampai jam 7 malam nanti. Halo Abang None. Akhir cerita cinta by Glenn Fredly Abang None. Kalau kata Bung Glenn itu adalah akhir dari cerita cinta, tapi kita belum Belum berakhir. Tapi kita belum berakhir. gue gemeter ngeliat tatonya Om Tom. Gambar apa sih? Kayak diliatin gitu. Wih, keren. Tapi jujur gue pengen buat tatoan lagi Mas. Gimana caranya biar dibolehin Terinspirasi. sama nyokap gue. karena gue kayak kepentok sama izin orang tua ya. Jadi kita masih ngomongin soal film Getih Ireng nih Abang None ya. Dan gue pengen nanyain pertanyaan yang mungkin belum pernah ditanyakan sama tempat-tempat promo lain ya. Kira-kira ada hal unik apa sih pas syuting? Hal unik. Iya, itu pertanyaan yang kayak semua ditanyakan ya di tempat Itu promo-promo Darius. ya. Udah obvious Darius. Oke. Jadi dia mau diceritain? Boleh dong. Oh, boleh. Jadi dia lagi nunggu setting kan, apa untuk next scene-nya. Ya. Jam 3 pagi tuh. Dia di depan rumah. Oke. Terus udah gitu dia aku di dalam, dia di depan rumah, dia ngelihat ke arah ini perkebunan teh. Oke. Perkebunan teh, terus ada kayak pohon gitu kan. Nah, di pohonnya itu kayak ada gitu. Wow. Kayak ada bayangan gitu. Dan dia ngerasa diliatin di pohon itu.
tapi nggak, ini mah ngantuk doang, Oke, perasaan gitu kan. perasaan aja. Terus tiba-tiba pas dia udah pulang jam 6 sore gitu, jam 6 pagi dia udah ngantuk, udah mandi segala macem, siap-siap tidur nih. Berarti udah jam berapa ya? Kan sarapan jam 8 lah gitu. Nah, pas dia lagi tidur tiba-tiba ini kan tempat tidur nih, ini dia. Iya. Di tengah-tengahnya itu tuh kayak ada yang gitu garuk, Wow. kayak bukan garuk-garuk sih, kayak ada yang merayap gitu. Dalam selimutnya. Dan itu lama sih. Wow. Di belakang badan punggungnya dia, berarti, dia. punggungnya. Terus Wow. itu tapi lama. Dia kayak udah doa, udah segala macem, katanya lama loh, beberapa menit tuh lama sih. Yang kayak tetap ada gitu, tapi Mungkin belakangnya kursi pijat kali ya. jadi kayak ada yang jangan dulunya suka pijit ya kan. Lumayan ada tambahan. Kayak gitu. Itu pengalaman dia sih yang unik sih. Tapi kalau dari Kak Titi ada Kak selama syuting yang bikin kayak wow, ini bukan bisa entah hal mistis atau mungkin hal yang kayak ini baru gue temuin di syuting film ini nih gitu, di syuting sebelumnya enggak. Aku baru sekarang sih yang dingin kayak gini, jadi enak kayak berasa di luar negeri. Cuma kayak behind the scene-nya pakai selimut semua ya. Iya kan, wah gini tinggal kepala doang yang. Cuma ya senang itu rame-rame sama teman-teman kru kita, nasi roti bakar gitu, makan aja. Terus kayak jagung rebus tuh udah pasti, ubi, singkong rebus gitu udah pagi-pagi. Jatuhnya kayak persami jadinya ya. Persami. Kita tuh kayak rame-rame, emang adegannya kan lumayan heboh tuh. Tapi kitanya malah ngakak-ngakak, ketawa-ketawa, jadi ya biar nggak capek gitu. Oke, ya karena emang sesulit apapun di sana harus dibawa happy juga kayak. Bener. Tapi ada nggak sih kalau ngerasa kayak oh ini scene yang menurut gue kayak gampang nih, tapi ternyata pas lo lagi mencoba untuk acting dan nge-shoot gitu ya, wah ini susah total nih gitu. Iya, itu mungkin karena cuaca dingin sih. Jadi udah dingin banget, tapi bajunya tipis. Nah, itu tiduran di atas kayak ubin gitu. Itu kayak gitu berasa. Dingin banget. Kayak gitu. Oh, berarti sebenarnya ya salah satu tantangan terberatnya adalah cuaca ekstrim ya. Lumayan kalau pagi. Terus udah gitu kita tuh ada yang kayak udah ngantuk gitu tapi harus nangis gitu. Wah, itu kayak seru sih gitu. Tapi ya senang, jadi kayak kita kayak makin tertantang gitu. Iya sih. Tapi emang banyak yang berkesan. Kayak one take gitu, yang long take itu juga seru banget. Kayak lari dari sini sampai sini segala macam, nge-explore tempat. Sementara kan ruangannya kan juga terbatas kan. Jadi itu tantangan yang seru juga buat kita gitu. Oke. Kalau dari film nih Mas Tom, ini kan Santet ini kan hal udah dari tahun berapa gitu kan, udah jadul banget gitu kan. Gimana cara Mas Tom ngeblend antara si Santet ini dengan gaya horor yang modern saat ini gitu kan, biar si Santet ini tuh tetap relevan di era sekarang gitu. Ya itu sih salah satu tantangannya, emang bener ya. Maksudnya satu itu si tema Santet ini yang udah berulang kali disuguhkan gitu ya, dan thread viral ini gitu. Jadi kan ketika ketika nonton filmnya kan orang kan, kalau aku sih pengen orang dapat pengalaman baru gitu ketika menonton filmnya gitu ya. Jadi secara ekspektasi juga melebihi apa yang mereka ekspektasikan gitu. Nah, kalau misalnya masalah gimana mengemas Santet itu menjadi modern sih sebenarnya pasti dengan framing, dengan teknis kamera, dengan docking. Oke, berarti gitu kalau modernnya lebih ke teknis itu ya. Iya, dan tentunya dengan pembawaan karakter-karakter ini, bagaimana mereka bereaksi. Itu kan kita juga nggak istilahnya kalau kalau dulu selalu ada adegan ngelihat pocong gitu misalnya. Tolong gitu. Selalu gitu. Patah-patah selalu gitu. Bisa nggak yang lain gitu ya? Nah itu ya. Contohnya kayak gitulah. Itu nggak yang kalau datang ke rumah sepada. Iya, sepada. Aduh jadul banget lagi. Gak relate saya, gak relate. Sama anak Gen Z. Iya benar-benar ya. Iya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kayak yang kayak gitu kan udah usang kan. Udah iya, maksudnya udah jadi stereotype lah istilahnya. Tapi paling enggak kan suara burung bukan suara monyet sebenarnya. Kayak apa ya? Tapi ada yang lucu sih. Memang karena ini setnya tahun 1980
kita harus jaga banget setiap ucapan yang di dialog kita gitu. Oke. Jangan sampai dialog kekinian masuk Oh, di iya situ. lagi, bener, Harus bener, hati-hati bener. gitu kan. Kayak ada aku keceplosan sesuatu terus Darius ngingetin ini kan zaman sekarang bahasa oh iya gitu. Oh iya benar. Berarti Harus jaga banget. Di dialog itu nggak ada kayak iya lagi. Iya, nggak ada kayak gitu ya. Masa sih, Bo? Gitu kan. Tahun 80. Abokis lo gitu. Ada dong berarti. Abokis Itu lo. ada nggak itu? Dokat gitu. Rokum ya. Rokum, ya. Kamu ke rokum saya. Sokin temenin gue sendokir Sokin. nih. Tapi dalam proses Kok syuting nih kamu Kak. jadi relate? Kamu berarti Oh umur iya. berapa? Kok Oh kamu iya. nyambung? Sebenarnya kelahiran 2000-an sih Oh. saya ya. Tapi emang karena ya berteman dengan om-om 30-an ya. Om 30-an. Iya, lebih banyak ketemu baby boomer sebenarnya. Jadi kok ke bawah ya lama-lama ya. Di film ini selama kan pasti ada proses reading, terus Iya. juga ada dan segala macamnya gitu kan. Selama dari awal dari praproduksi, produksi sampai pos, menurut Kak Titi gimana Kak dengan project film ini? Benar-benar alhamdulillah lancar semuanya dan benar-benar dipikirin secara matang dari shot-shotnya, pengadeganannya, background karakternya sampai nanti mudah-mudahan penonton bisa mendapatkan cinematic experience yang menarik tapi ditunjang dengan drama yang fondasinya kuat. Jadi ikut bangga bisa ikutan di project yang Mas Tommy ya. Seneng banget Mas Tom. Saya yang bangga. Aku bangga. Saya juga bangga menjadi bagian dari tempat promo kalian. Terakhir, kira-kira apa harapan kalian Kak Titi dan juga Kak Tom akan film ini yang akan rilis di besok hari nih? Mas Tom nih deg-degan nih. Deg-degan. Iya, Ini Kalau moment of aku truth sih nih ya besok tentunya inginnya filmnya bisa diapresiasi ya dengan banyak orang ya. Maksudnya kayak ini hiburan kok gitu, Oke. menghibur terus fun experience-nya gitu. Jadi jangan ragu buat ngajak teman buat menyaksikan film gitu Ireng. Oke, kalau dari Kak Titi? Bener, setuju. Kalau kalian pengen seseruan kayak naik wahana gitu, teriak bareng, ajak rame-rame sama teman-teman Oke. untuk nonton di bioskop. Ini harus di bioskop nih karena bakalan seru banget experience-nya. Iya, Jadi rame-rame nonton ke bioskop film Getih Ireng. Oke. Mulai besok tayang. Nah, yang pasti jangan pernah lo nonton bajakan ya, Bang Noni. Jangan. Karena mending di bioskop langsung. Kalau di bioskop kan audionya bagus kan, Nah, bener. depan belakang kanan Ya. kiri gitu. Nah, experience-nya Iya, beda tuh. Bagus, bener. Terakhir nih, kira-kira kalau misalnya ada kesempatan nanti kalian berdua bikin project lagi, kira-kira Iya. project seperti apa yang kalian pengen? Yang lebih bagus tentunya. Aku sih sebenarnya berandai-andai pengen agak beda karakter aku, pengen agak-agak ada psycho-nya dikit. Oke, noted ya. Bisa. Tapi mukanya nggak mendukung ya kayaknya. Harus digalak-galakin. Iya. Tapi dengan logat si Wonosobo itu tetap ya. Oke, thank you Kak Titi. Makasih Thank you Pagi. Kak Titi. Sama-sama, Thank you terima banget kasih. sukses Benz Radio. Amin. Semoga Amin. Getih Ireng ini bisa ngalahin film-film yang lain lah secara Amin. angka ya. Amin. Ya. Yang penting bisa balik modal dan bisa lebih banyak lagi. Bisa aja nih, produksi Pagi. lagi ya. Bisa aja nomor sepatu berapa nih? 39. 4445. Oke, thank you Abang Noni. Pokoknya jangan lupa nonton Thank you, Getih Abang Ireng Noni. yang akan rilis besok tanggal 16 Oktober 2025 2025 di bioskop. di bioskop dan spesial. Jangan deh, nggak jadi gue. Apa sih? Nggak. Atau spoiler ya? Nggak, karena spesial besok adalah ulang tahun gue kebetulan. Ditraktir sama Paki nonton. Abang None ditraktir semua sama Paki. Agak Ayo ke bioskop. sebenarnya bohongan biar makin spesial aja. Oke, thank you Kak Tom, thank you Kak Thank Titi. you ya, Semoga sukses kita bisa ya. bertemu di lain waktu ya. Sama-sama. Halo Bang Noni.